Shalom, Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan. Suatu sukacita tersendiri bagi kita jika kita boleh mengalami keadaan di mana kita hanya bisa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun jarak antara kita jauh, tapi biarlah kita boleh disatukan dalam ikatan satu kasih dalam Tuhan. Sekalipun ibadah kita bersama dengan keluarga kita masing-masing, biarlah itu menjadi suatu rencana Tuhan yang baik, supaya keluarga kita semakin hari semakin diberkati dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan diri kita untuk kita boleh menaikkan segala pujian di hadapan Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas segala kebaikannya dalam hidup kita. Biarlah setiap hari dalam setiap tingkah laku kita menjadi penyembahan yang terbaik, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Lebih dalam kami menyembah Engkau Tuhan. Sungguh besar setiamu dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita menaikkan pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan, kita mau siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Sebab besar kasih setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku.
kami mau tinggikan-Mu ya Tuhan. Allah yang telah menyelamatkan hidup kami, Tuhan yang telah menebus hidup kami, segala dosa-dosa diampuni, hidup kekal dijaminnya. Terima kasih Tuhan, darah-Mu yang kudus telah menyucikan hidup kami, tubuh-Mu yang kudus telah membuat kami hidup. Terpujilah Tuhan, Allah dari segala alam. Terpujilah Bapa di sorga, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Allah Roh Kudus. Kau Allah Tritunggal yang kami sembah. Haleluya, haleluya. Jika kami boleh mengingat segala kebaikan-Mu Tuhan, atas setiap penderitaan yang telah Engkau lalui, ketika kami tidak bersama-sama dengan Engkau ketika Engkau disalibkan, ketika kami tidak melihat Engkau dengan tubuh-Mu yang telah dicambuk dan dilukai, darah yang mengalir, bahkan setiap tusukan paku-paku itu yang menyakitkan Tuhan. Bahkan ketika kami tidak bersama-sama dengan Engkau ketika Engkau bangkit, bahkan mungkin sampai saat ini kami tidak pernah melihat Engkau Tuhan. Tapi satu hal yang kami mau percaya, kami tetap mempercayai Engkau sebagai Tuhan kami. Engkau ada dan menyertai hidup kami ya Tuhan. Perkenalkanlah kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, untuk datang di hadapan Tuhan bersama dengan keluarga kami, dengan orang-orang yang kami kasihi. Dan kami percaya setiap keadaan ini ada di dalam kendali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekalipun keadaan tidak baik, tapi kami berpengharapan di dalam Tuhan. Engkau sumber kebahagiaan kami Tuhan. Tenangkan dan teduhkanlah hati kami Tuhan. Biar kau boleh menjaga hidup kami, supaya kami boleh hidup kudus, tidak bercela, tidak bernoda di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini di dalam satu nama Tuhan kami yang penuh kuasa, Juru Selamat kami, Allah kami, Raja kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak saudara kasih dalam Tuhan, tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baru rahmat-Nya untuk keluarga kita, untuk hidup kita, bahkan hidup untuk mendatang kita di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian. Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik. Haleluya. Sebab tidak berkesudahan kasih setia-Mu ya Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari dan aku lihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu
tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terpuji nama Tuhan kita. Tepuk tangan bagi saudara buat Allah kita yang luar biasa. Amin. Kita bersukacita terus dalam Tuhan. Biarlah sinar kemuliaan Allah melingkupi kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah bangsa Indonesia dan di dunia ini. Puji nama Tuhan. Kami mau tetap tinggal di sini Tuhan bersama Engkau, menikmati setiap kehadiran-Mu Tuhan. Allah yang tidak pernah terbatas oleh waktu dan keadaan, yang tidak pernah terpengaruh dalam situasi maupun kondisi apapun Tuhan. Engkau tetap bersama dengan kami. Urapi kami dan penuhi kami dengan kehadiran-Mu Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sebab sinar kemuliaan-Mu Tuhan, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Kembali katakan sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu.
tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Dengan lembut Bapak Ibu Saudara katakan kepada Tuhan, ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Dengan segenap hatimu katakan kepadanya, ku ingin Tuhan, ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya. Kami mau pandang indah wajah-Mu Tuhan, kami mau pandang kekudusan-Mu. Haleluya. Hidup kami milik-Mu Tuhan, dan kami pun milik-Mu. Hadirlah bersama kami Tuhan, urapi setiap tempat tinggal kami, di mana kami bersekutu. Urapan-Mu hadir dan mengalir, tercurah berkat dari tempat yang maha tinggi, memenuhi setiap hati yang rindu menantikan-Mu. Haleluya. Haleluya. Biarlah hidup kami boleh menggenapi firman-Mu Tuhan, sehingga setiap mujizat itu boleh menyertai langkah hidup kami. Kau bersama dengan kami Tuhan, dan kami pun bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh menyambut firman Tuhan. Buka hati Bapak Ibu Saudara terkasih dengan selebar-lebarnya untuk menerima setiap firman Tuhan. Hidupku boleh menggenapi firman-Mu Tuhan. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan dan katakan kepadanya, kamu jadi ciptaan yang baru Tuhan. Kamu hidup berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku
menggenapi-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami buka seluruh panca indera kami untuk kami boleh menerima firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Bapa Gembala kami, biarlah dengan hikmat daripada Tuhan, dengan karunia yang Tuhan berikan kepada beliau Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu sebagai satu-satunya jalan kebenaran kami Tuhan. Kami siap untuk mendengar, kami siap untuk dibentuk, kami siap ditegur, kami siap dinasihati oleh firman-Mu Tuhan. Dan firman-Mu itu akan mengubahkan hidup kami, untuk kami semakin hari menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dengan firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita ibadah dalam hari Minggu. Kita di rumah masing-masing. Dan saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan keinginan kehendak Tuhan. Saya akan menyampaikan tentang mengerti kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang sebentar saya akan bawakan saudaraku sekalian, Kolose pasal yang pertama ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Kolose pasal yang pertama ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Ada orang yang bertanya juga kepada saya tentang mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana sih Pak kalau saya ingin tahu kehendak Tuhan itu seperti apa? Mengerti kehendak Tuhan itu bagaimana? Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab berbicara dalam Kolose pasal 1 ayat 9 mengatakan demikian, sebab itu sejak waktu kamu mendengar kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini menjelaskan untuk mengerti kehendak Tuhan itu memang bukan karena titel kita. Bukan karena hebatnya kita berbicara. Bukan karena hebatnya kita saudaraku untuk menyampaikan kata-kata yang indah. Mengerti kehendak Tuhan bukan karena kita memiliki pendidikan akademis yang tinggi. Untuk mengerti kehendak Tuhan memang itu hikmat yang dari atas. Pengertian yang dari Tuhan. Hikmat dan pengertian yang benar itu memang datangnya dari Allah. Tidak bisa saudaraku yang dikasihi Tuhan dengan kemampuan kita. Dengan kehebatan kita. Oleh karena itu saudara, sekalipun seorang pendeta, sekalipun seorang pembicara, sekalipun seorang hamba Tuhan, dia bisa menyampaikan firman begitu baik. Tetapi belum tentu dia bisa mengerti kehendak Tuhan. Sekalipun dia seorang lulusan teologi, tetapi saudaraku, dalam hal mengerti kehendak Tuhan, belum tentu juga dia bisa menyadari dan mengerti yang sedalam-dalamnya.
Oleh karena itu apa Alkitab katakan dalam Kolose 1 ayat 9? Hendaklah kamu meminta. Kamu meminta. Oleh karena itu perlu kita berdoa meminta kepada Tuhan hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Alkitab mengajarkan saudara supaya berdoa meminta. Jadi jelas untuk mengerti kehendak Tuhan itu saudara perlu minta. Perlu berdoa. Jangan saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara bersembunyi di balik kepandaian akademismu. Saudara jangan bersembunyi di balik kepandaian titelmu. Saudara tidak bisa bersembunyi di balik kehebatan kau berbicara dalam hal ini. Untuk mengerti kehendak Tuhan itu jelas kamu harus meminta, berdoa kepada Tuhan, meminta hikmat, pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Oleh karena itu yang pertama saya katakan, kenapa kamu harus meminta? Hikmat yang dari Tuhan itu turun kalau kita mau membaca Alkitab. Minta hikmat pengertian. Sebab saudaraku, Alkitab berbicara banyak perkataan-perkataan Tuhan. Semua adalah kehendak Tuhan. Allah menyampaikannya dengan perkataan lewat firman-Nya, itu adalah kehendak Tuhan. Banyak hal rahasia-rahasia saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan akan membukakan kepada kita kalau kita sendiri semua, saudara dan saya, mau berdoa meminta kehendak Tuhan. Tuhan nanti bukakan rahasianya. Jadi ketika Tuhan membukakan rahasianya, kita ngikutin caranya. Ngikutin keinginannya. Ikutin kemauannya Tuhan itu apa. Jangan kita memberontak dalam hal ini. Jangan kita langsung menghindar dari kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan ingin terjadi di dalam hidup kita, ya saudara harus dengar dan ikut lakukan semua apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Seringkali kita hanya berkata ingin mengerti kehendak Tuhan, tetapi saudara tidak mau melakukannya kehendak Tuhan. Seringkali kita saudara ingin tahu kehendak Tuhan itu bagaimana dan bagaimana dan bagaimana. Tetapi saudaraku, ketika Tuhan membawa kepada saudara sekalian tentang hal kesusahan, kesulitan, penderitaan, salib-salib yang dihadapkan di tengah-tengah kita. Kita berusaha untuk menghindarnya. Kita berusaha untuk menjauhinya. Karena itu zona tidak nyaman bagi kita. Kehendak Tuhan itu tidak berarti enak. Tidak berarti susah. Tidak berarti nyaman terus-menerus. Tidak berarti tidak menyenangkan. Kehendak Tuhan kadangkala Tuhan bawa kita ke lembah yang dalam. Kadangkala saudara Tuhan bawa kita ke tempat duri yang tajam untuk diinjak, sekalipun sakit rasanya. Kehendak Tuhan kadangkala Tuhan bawa kita terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Dan kita ada di tengah-tengah kesenangan, kenikmatan, kenyamanan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengerti kehendak Allah yang jelas, saudara harus mengikuti perintah Tuhan. Roh Kudus nanti akan berbicara banyak kepada hidupmu, kepada hidup saudara dan saya. Apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Seringkali saya berdoa dan meminta Tuhan paksakan kehendak-Mu dalam diriku. Kadangkala tidak nyaman. Memang kadangkala tidak enak.
kadangkala menyusahkan. Tetapi kalau sudah masuk dalam jalurnya Tuhan, saudara harus tetap tinggal di dalamnya. Jangan bergeser. Harus saudara tetap terus mengikut Allah teguh dengan Tuhan. Ikut dengan Tuhan. Di saat saudara akhir dari semua itu, pasti akhirnya kesukaan. Akhirnya kesenangan. Akhirnya yang kita nikmati adalah sesuatu yang dapat menyukakan hidupmu. Oleh karena saudaraku belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Saya mengerti di saat sekarang ini bagaimana Tuhan bekerja luar biasa. Lewat sebuah bencana wabah virus corona. Saya tahu dan saya mengerti bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Kita tidak bisa berbicara terus-menerus, saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk mengusir, menghardik, terus-menerus, untuk menghalau, terus-menerus, saudaraku, untuk mentiadakannya dengan kuasa yang dari Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak berkuasa. Bukan berarti Tuhan tidak mau. Tetapi kalau sudah masuk dalam jalurnya kehendak Tuhan, artinya kita harus sudah menerima. Harus siap menerima. Apapun yang terjadi dengan peristiwa sekarang ini dengan virus corona. Oleh karena itu, saudaraku, saudara yang dikasih Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau sudah kehendak Tuhan lewat wabah ini, saudara pasti akan mengalami kesusahan untuk sementara waktu ini. Tidak bisa keluar rumah dengan bebas. Tidak bisa saudara untuk ketemu dengan teman-teman, rekan-rekan akrab kita, dengan keluarga untuk berkumpul dan sebagainya. Semua dengan keterbatasan yang ada, itu bagian dari kesusahan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kalau dalam kehendak Tuhan, ikuti saja. Kalau sudah masuk dalam pengertian saudara kehendak Tuhan, saudara ikut saja. Walaupun kena imbasnya dalam hal ini. Saudara sekalian. Tetapi saudaraku, kalau sudah masuk dalam kehendak Tuhan, anak-anak Tuhan, pasti Tuhan bertanggung jawab atas saya dan saudara. Tuhan sangat bertanggung jawab atas saya dan saudara. Tuhan akan bertanggung jawab dengan perlindungannya. Tuhan akan bertanggung jawab akan semua kebutuhan saudara. Tuhan akan bertanggung jawab akan semua hidupmu. Sekalipun ada virus corona, Tuhan akan melihat saudara dan tetap memperhatikan saudara. Tidak akan anak Tuhan terjatuh sampai binasa. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari menyadari untuk mengerti kehendak Tuhan apa yang terjadi. Mungkin saat ini saudara kena PHK. Saudara di rumah, saudara mengalami keuangan yang semakin tersendat. Keuangan yang semakin berkurang. Penghasilan juga saudara sekarang tidak seperti biasanya. Para pedagang sekarang sudah tidak lagi seperti biasanya. Semua mengalami imbas dari wabah virus corona. Tetapi ketika kita dalam jalurnya Tuhan dan kita tetap tinggal di dalamnya, tidak usah khawatir saudara, tidak usah takut. Sebab Tuhan ada besertamu. Oleh karena itu berdoa, meminta hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Yang kedua, saudaraku, Kolose pasal 1 ayat yang ke-10 mengatakan demikian, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal,
dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Oleh karena itu yang kedua saya katakan hidupmu layak di hadapan Tuhan serta berkenan. Ketika kita masuk sebuah proses sekarang ini untuk mengerti kehendak Tuhan. Dan apa dengan kejadian yang sekarang ini kita harus melakukan, saudaraku, sendiri. Melakukan jaga jarak. Melakukan cuci tangan. Melakukan bersih-bersih hidupmu. Mandi sehari minimal 2 kali. Anjuran pemerintah banyak memberikan informasi kepada kita. Lakukan apa yang dikatakan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semuanya terjadi di saat kita mau melakukannya. Dan kita tetap dengan Tuhan, turut kehendak Tuhan, maka saudara akan dilayakkan. Dan saudara akan berkenan di hadapannya dalam segala hal. Sehingga saudara patuh dalam hal ini. Patuh kepada Tuhan. Patuh kepada aturan-aturan. Patuh kepada himbauan pemerintah. Patuh kepada firman Tuhan. Dan saudara menjadi layak dan berkenan. Saudara mengerti kehendak Tuhan. Kalau saudara dilayakkan, kalau saudara berkenan di hadapan Tuhan, pasti buka jalan. Tuhan memberikan pengertian yang jelas tentang kehendak-Nya yang akan terjadi bagi hidupmu maupun bagi saya. Yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat Kolose pasal yang pertama ayat 10. Yang mengatakan memberi buah dalam pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kenapa harus memberi buah? Jangan saudara dengan wabah ini bukan berarti kita berhenti berbuah. Dalam pekerjaan yang baik. Terus kita melakukan berbuah. Dengan cara apa? Menolong orang lain. Memberi, mengasihi, memberi perhatian. Tetap setia kepada Tuhan, apa yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk Tuhan berkenan kepada hidupmu. Oleh karena itu saudara dalam hidupmu harus tetap memberi buah. Jangan padamkan apa yang ada dalam dirimu kalau Roh Kudus ingin berbicara. Roh Kudus ingin mengatakan sesuatu dan memerintahkan engkau untuk berbuat sesuatu. Lakukanlah. Sebab itulah saudara memberi buah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang keempat. Dalam Alkitab dikatakan Kolose 1 ayat 11. Dan kuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya. Untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Kalau saudara masuk dalam proses kehendak Tuhan, harus dengan tekun dan sabar menanggung segala sesuatu. Hari ini mungkin saudaraku yang dikasihi Tuhan di rumah, makan dengan apa adanya. Di rumah saudaraku yang dikasihi Tuhan mungkin sulit untuk mendapatkan ini dan itu di luar. Kita bisa saudara berkata bahwa sekalipun terjadi peristiwa ini, saudara harus tetap tekun dan sabar menanggung segala sesuatu. Di tahun ini 2020, saudaraku yang dikasihi Tuhan,
adalah tahun yang penuh dengan kejutan. Sangat penuh dengan kejutan. Sebab Alkitab jelas mengatakan bahwa dengan kuasa kemuliaannya, kuasa kekuatan Allah ingin dinyatakan. Kita mau pakai kuasa itu untuk bertahan. Kita mau kuasa itu ada dalam hidupmu untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Sekalipun kita masuk di dalam lembah yang dalam, yang menyakitkan, yang tidak enak, yang tidak nyaman. Saudara perlu sabar dan terus tekun dengan Tuhan. Yang kelima, saudara, yang terakhir, untuk mengerti kehendak Tuhan. Di Alkitab dijelaskan bahwa ayat yang ke-12, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Jadi saudara, sekalipun kita sekarang dalam kondisi yang di bawah, kondisi yang serba susah, kondisi sekarang saudaraku yang mungkin saudara tidak menentu ekonomi kita, keuangan kita, penghasilan kita, enggak usah khawatir. Kita katakan kepada Tuhan, Bapakku berkuasa yang bertanggung jawab untuk hidupku. Oleh karena itu saudara harus tetap mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Saudara harus tetap bersyukur dengan sukacita kepada Yesus Kristus. Saudara harus tetap bersyukur kepada Roh Kudus. Dan saudara harus tetap mengatakan, mengucap syukur Tuhan akan semua yang terjadi sekarang ini. Oleh karena itu, saudaraku dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan di mimbar ini, bertahanlah hidupmu, tetap teguh dengan Tuhan, iring dengan Allah dengar-dengaran. Biarlah kita mau mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan bukan sekedar dengan wabah virus corona, tetapi kehendak Tuhan juga saudara bisa terjadi kepada diri kita. Kehendak Tuhan juga bisa terjadi atas gereja. Kehendak Tuhan juga bisa terjadi kepada kota kita. Kehendak Tuhan juga bisa terjadi atas negara kita. Dan semua peristiwa-peristiwa yang kita lalui dalam keseharian kita. Kalau kita masuk tetap di dalam jalurnya kehendak Allah, saudara tidak perlu takut. Kecuali saudara di luar jalurnya kehendak Tuhan. Sebab di luar jalurnya kehendak Tuhan itu jelas kebinasaan. Jelas tersesat. Jelas masuk dalam neraka. Jelas kehidupannya binasa dan mati yang kekal. Tetapi ketika kita mulai masuk di jalurnya kehendak Tuhan. Hidupmu, keluargamu, gereja kita, kota kita, negara kita. Kalau sudah masuk dalam jalurnya kehendak Tuhan, tidak usah khawatir. Tuhan tidak akan ditinggalkan tetap di bawah. Tetapi Tuhan akan angkat kembali. Sebab proses ini hanya sementara. Berdoalah kepada Tuhan saudaraku sampai saat ini. Berdoa untuk kita, keluarga kita, gereja dan negara kita. Supaya bisa proses ini cepat. Saya yakin banyak anak-anak Tuhan terus berdoa. Banyak gereja-gereja berdoa. Banyak semua Tuhan, anak-anak Tuhan berseru-seru dan berteriak-teriak sama Tuhan. Ribuan orang datang kepada Tuhan terus menteriakkan dan meminta supaya cepat selesai. Kehendak Tuhan yang sangat kita tanggung ini salib. Salib Tuhan yang kita tanggung ini saudara memang berat. Tetapi di saat kita tetap dengan Allah,
kekuatan itu ada dalam hidupmu. Kemuliaan Tuhan itu ada tetap dalam hidupmu. Oleh karena itu bersabar, tenang, dan turutlah dalam kehendak Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Kiranya menjadi kekuatan buat saudara dan saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa sebelum saudaraku mengakhiri firman ini. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur. Kami Tuhan saat ini berdoa kepadamu, layakan dan perkenankan kami. Kami percaya hanya di dalam kehendak-Mu saja kami bisa bertahan. Di luar kehendak Tuhan kami jatuh. Di luar kehendak Tuhan kami Tuhan binasa. Tetapi di jalur kehendak Tuhan kami akan terus kuat karena ada kuasa Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan. Ada tangan Allah yang menolong. Ada kuasa jaminan Tuhan yang terus bekerja, menjaga dan melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sekarang di rumah. Berkati mereka Tuhan, keluarganya masing-masing. Turunkan berkat keluarga, berkat-berkat Allah atas hidup mereka. Hamba-Mu berdoa, kebutuhan yang diperlukan tetap Tuhan cukupkan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan seluruh jemaat Tuhan di mana saja berada. Biar mereka Tuhan memiliki iman yang kuat, yang kokoh dengan Engkau, dan terus mengiring Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya, beri kesehatan jasmani dan rohani. Hamba berdoa untuk bangsa kami yang saat ini terus-menerus berusaha Tuhan menangani virus corona. Beri hikmat marifat dari sorga. Hamba berdoa meminta kepadamu, berikan Tuhan hikmat marifat mereka. Supaya mereka mengerti untuk menyelesaikan virus corona ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya jemaat Tuhan diberkati hari ini. Mari saudara angkat tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.